Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horor Nggak Horor. Sekarang kita lanjutkan bacaan kita ke bab 9. Apa yang terjadi dengan anak-anak itu kita dengarkan di sini. Bab 9. Harga murah yang berbahaya. Pagi itu terasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Winnie mengemas pakaian seadanya. Ia tidak peduli barang-barang lain. Ia hanya ingin membawa anak-anak keluar dari rumah itu secepat mungkin. Setelah selesai, ia menuju ke ruang tamu dan menghampiri pintu depan. Tapi pintu itu terkunci. Dan jendela yang pecah di malam sebelumnya kini kembali utuh seperti tidak pernah dipecahkan. Raka yang biasanya keras kepala dan skeptis kini mulai merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia pun berusaha mendobrak pintu depan, tapi pintu itu seperti membatu, tidak bergerak sedikit pun. "Ini gila," gumamnya dengan wajah pucat. Di ruang tamu Reva menggambar lagi. Kali ini ia menggambar sosok tinggi, hitam, besar, berdiri di balik pintu mereka. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya rongga kosong menganga. Sementara Reno menemukan sesuatu saat mencari jalan keluar lewat dapur. Sebuah buku lusuh terjatuh dari rak tua di sudut dapur. Buku itu berdebu, catatan pemilik rumah. Dengan tangan gemetar, Reno membukanya. Tulisan tangan yang berantakan memenuhi halaman pertama. "Rumah ini tidak untuk dijual murah. Ada harga yang harus dibayar. Dan jika kau membaca ini, mungkin sudah terlambat." Reno membalikkan halaman berikutnya. Ada catatan tentang keluarga-keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Sebagian besar menghilang tanpa jejak, meninggalkan cerita misterius di lingkungan yang sepi. Dari catatan itu mereka menemukan fakta yang mengerikan. Harga sewa yang murah bukan karena rumah itu tua atau jauh dari tetangga, tapi karena rumah itu butuh korban. Setiap 10 tahun, rumah itu menuntut jiwa baru. Itu sebabnya selama 10 tahun terakhir, rumah ini tidak dihuni orang. Dan orang yang mengurus rumah itu sengaja membiarkannya kosong, menunggu korban yang baru. Dan kini, keluarga merekalah korbannya. Suara ketukan keras di pintu depan membuat mereka semua terdiam. Lalu, suara lirih seorang anak kecil di balik pintu. "Main yuk." Suara itu serak, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu, jika mereka membuka pintu itu, mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Raka memegang bahu Yati yang gemetar hebat. Tidak ada pilihan, mereka harus keluar mencari jalan lain. Mereka harus melawan, atau menjadi bagian dari rumah ini selamanya. Gimana? Ini bab 9 udah beres? Tulis di komen ya, tulis di komen gimana ceritanya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.